Jaringan hubungan, dan perselisihan yang rumit di Timur Tengah dapat membuat banyak orang pusing. Namun, kehadiran Republik Rakyat Tiongkok dalam struktur tersebut biasanya ditampilkan secara satu dimensi. Beijing masuk, membeli hidrokarbon, membayar, dan keluar sambil menjaga hubungan persahabatan dengan semua orang. Seolah-olah Tiongkok kebal terhadap semua tantangan yang ditimbulkan oleh kawasan penting ini. Namun, Tiongkok tidak kebal dan harus menghadapinya terus-menerus. Sedemikian rupa, sehingga secara paradoks, Amerika Serikat bisa digambarkan sebagai sekutu Tiongkok di Timur Tengah. Bagaimana ini mungkin? Mari kita lihat Timur Tengah Tiongkok. Selamat datang di 20th Report. Saat ini, Tiongkok memiliki hubungan persahabatan dengan Iran dan Arab Saudi serta semua negara Teluk. Namun hal ini tidak selalu terjadi. Hingga akhir tahun 1980-an dan awal tahun 1990-an, beberapa negara Arab tidak memiliki hubungan resmi dengan Beijing dan malah mengakui pihak berwenang di Taipei sebagai perwakilan sah Tiongkok di panggung internasional. Tapi, mari kita mulai dari awal. Pada tahun 1949, komunis memenangkan Perang Saudara di Tiongkok. Republik Rakyat Tiongkok yang baru terbentuk memandang Timur Tengah melalui prisma Perang Dingin atau persaingan Timur dan Barat. Raja-raja Arab dan Syah Iran tampak di hadapan komunis di Beijing sebagai sekutu AS dan Barat. Bukan hal yang tidak masuk akal jika negara Arab pertama yang menjalin hubungan dengan Republik Rakyat Tiongkok adalah Irak yang mengalami revolusi pada tahun 1958 hanya 1 bulan setelah pembunuhan Raja Faisal II dan perebutan kekuasaan oleh militer Irak. Beijing juga mendukung sejumlah kelompok revolusioner Timur Tengah seperti Front Populer untuk Pembebasan Teluk Arab yang diduduki yang aktif di Oman selama Perang Saudara. Kaum revolusioner lokal yang didukung oleh Uni Soviet dan Tiongkok berada di satu pihak, sedangkan di sisi lain, Sultan Oman didukung oleh Inggris dan Iran. Normalisasi hubungan dengan Republik Rakyat Tiongkok terhambat tidak hanya oleh dukungan Beijing terhadap gerakan-gerakan revolusioner, tetapi juga oleh sikap-sikap negara Teluk, khususnya Arab Saudi, terhadap Taiwan. Selama Perang Saudara Tiongkok, sebagian besar Muslim Tiongkok berperang di pihak Kuomintang dan seringkali menduduki posisi tinggi. Contoh yang baik adalah Ma Bufang yang duduk di Komite Pusat Kuomintang dan kemudian menjabat sebagai Duta Besar Taiwan untuk Mesir dan kemudian ke Arab Saudi. Selama bertahun-tahun setelah perang ini, Saudi mendukung pemerintah di Taiwan dan baru mencabut pengakuan mereka pada tahun 1990. Namun, masih ada kantor perwakilan ekonomi dan budaya Taiwan di Riyadh yang bertindak sebagai kedutaan de facto. Hubungan antara Tiongkok dan monarki Teluk baru berubah pada masa pemerintahan Deng Xiaoping ketika Tiongkok memulai jalur reformasi dan mulai membuka diri terhadap dunia. Dengan pesatnya perkembangan perekonomian Tiongkok, Beijing memutuskan untuk memenuhi peningkatan permintaan sumber daya energi dengan mengimpor minyak dan gas dari Timur Tengah. Pada tahun 1978, sebuah revolusi pecah di Iran, menggulingkan Shah dari kekuasaan dan negara tersebut diubah menjadi Republik Islam. Hal ini mempunyai implikasi besar terhadap kelanjutan dinamika hubungan antara Beijing dan Timur Tengah. Hubungan Tiongkok dengan monarki Arab yang selalu kaya berkembang dengan kecepatan yang berada dibandingkan dengan Iran yang terkena sanksi permanen. Kedua perspektif ini memerlukan komentar terpisah. Pertama-tama kita akan fokus pada keadaan hubungan Arab-Tiongkok saat ini. Pada tahun 1990, ketika Tiongkok menjalin hubungan diplomatik dengan Arab Saudi, perdagangan antara Tiongkok dan seluruh negara Dewan Kerjasama Teluk atau Gulf Cooperation Council (GCC) hanya sekitar 1,5 miliar dolar. Pada tahun 2021, jumlahnya mencapai 230 miliar dolar. Pada tahun 2020, Tiongkok mengambil alih posisi Uni Eropa dan menjadi mitra dagang terbesar GCC. Negara-negara GCC menyumbang 40% impor minyak Tiongkok. Apalagi Tiongkok telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan seluruh negara GCC kecuali Bahrain. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat peningkatan minat di antara negara-negara Teluk terhadap peralatan elektronik dan mesin industri Tiongkok.
Hubungan ini mencapai puncaknya dengan kunjungan Xi Jinping ke Teluk pada tahun 2016, di mana pemimpin Tiongkok tersebut memberikan rincian lebih lanjut tentang aspek-aspek Timur Tengah dari proyek One Belt and One Road. Pada tahun yang sama, Beijing juga menerbitkan makalah kebijakan Arab Tiongkok yang menguraikan visi kerjasamanya dengan kawasan. Makalah tersebut mengindikasikan bahwa model kerjasama Beijing dengan negara-negara Arab harus dalam format 1+2+3, di mana 1 adalah energi, 2 adalah kerjasama dalam pembangunan infrastruktur dan perdagangan, dan terakhir 3 adalah kerjasama di bidang energi nuklir, industri teknologi tinggi, dan satelit. Partisipasi dalam format kerjasama tersebut menjadi lebih menarik karena terdapat diskusi intensif di hampir semua negara Teluk mengenai diversifikasi ekonomi lokal dan mengurangi ketergantungan pada ekspor energi. Contoh yang baik dari inisiatif Tiongkok adalah proyek visi Saudi 2030, yang salah satu pilarnya, seperti yang diungkapkan oleh Mohammed bin Salman sendiri, adalah partisipasi dalam inisiatif One Belt and One Road. Jalur sutra baru sedang dipertimbangkan dengan cara yang sama di negara tetangganya, Emirates dan Oman. Dengan melakukan hal ini, Beijing tidak menaruh perhatian pada demokratisasi di kawasan, penghormatan terhadap hak asasi manusia atau transparansi yang merupakan bonus besar ketika berhadapan dengan dunia Arab. Negara-negara Arab juga membalas kebaikan Tiongkok dan tidak mengkritik penindasan yang dilakukan Beijing terhadap warga Uighur. Namun, hal ini bukan berarti kerjasama Tiongkok dengan GCC tidak menimbulkan masalah. Penting untuk diingat bahwa negara-negara GCC tidak hanya berdiri sendiri dari konflik, seringkali muncul di dalam organisasi tersebut. Contohnya adalah perselisihan antara Arab Saudi dan Uni Emirat Arab melalui Qatar yang hampir berujung pada konfrontasi bersenjata pada tahun 2017. Bagi Tiongkok, kerjasama dengan kerajaan Arab Saudi dan Qatar sangat penting sehingga Beijing harus sangat berhati-hati agar tidak terlibat dalam perselisihan internal semacam itu. Kedua negara merupakan mitra energi utama dengan Riyadh yang memasok sekitar 17% kebutuhan minyak Tiongkok dan Doha sekitar 25% kebutuhan LNG mereka. Namun, tantangan yang jauh lebih serius bagi Beijing adalah konflik regional yang lebih luas dan lebih dari sekedar perselisihan dalam komunitas Arab. Selain Arab Saudi, Tiongkok juga menjalin hubungan dekat dengan musuh bebuyutan Saudi, Iran. Hal ini seringkali menempatkan Beijing pada posisi yang sangat tidak nyaman. Tidak peduli bagaimana situasi internasional berubah, keinginan Tiongkok untuk membangun kemitraan komprehensif dan strategis dengan Iran tidak akan tergoyahkan. Xi Jinping pada tahun 2019. Tiongkok dan Iran memiliki banyak kesamaan. Kedua negara adalah pewaris budaya kuno yang berusia ribuan tahun. Mereka juga bersama-sama menentang konsep tatanan internasional unipolar di mana Amerika Serikat adalah satu-satunya hegemon global dan bersama dengan Rusia memiliki dunia multipolar. Tiongkok secara luas dipandang sebagai sekutu dekat Iran dan merupakan mitra dagang terbesar Iran. Beijing juga membantu Teheran untuk menghindari sanksi AS. Bukti utama dari eratnya aliansi Tiongkok-Iran adalah perjanjian kerjasama 25 tahun yang ditandatangani oleh kedua negara pada tahun 2021. Namun, jika dilihat lebih dekat, hubungan Beijing-Teheran akan mengungkapkan bahwa kebijakan Tiongkok terhadap Iran sebagian besar didasarkan pada oportunisme dan penggunaan instrumental Iran dalam persaingan AS-Tiongkok yang lebih luas. Meskipun Tiongkok adalah mitra dagang terbesar Iran, hubungan mereka didominasi oleh komoditas energi. Diperkirakan sebanyak 75% ekspor Iran ke Tiongkok adalah minyak mentah dan produk minyak. Diperkirakan lebih dari 1 juta barel per hari. Namun bantuan Beijing dalam menghindari sanksi di bidang selain minyak masih terbatas. Teheran sangat kesal dengan kecilnya investasi Tiongkok di Iran. Ketika Presiden Trump menarik diri dari perjanjian nuklir dan memberikan sanksi kepada Iran pada tahun 2018, perusahaan-perusahaan Eropa Barat menarik diri dari banyak investasi yang menguntungkan di Iran. Teheran berharap investor Tiongkok akan menggantikan investor Eropa. Pihak Tiongkok memang mengambil alih beberapa investasi, seperti kontrak pengembangan ladang South Pars, namun tidak memenuhi komitmen mereka karena takut akan sanksi AS. Setahun setelah mengambil alih kontrak pembangunan South Pars, CNPC Tiongkok menarik diri dari kontrak tersebut. Kecilnya investasi Tiongkok di Iran dapat diilustrasikan dengan baik melalui angka-angka.
Sejak Presiden Raisi mengambil alih kekuasaan di Iran pada Agustus 2021, Tiongkok hanya menginvestasikan 131 juta dolar di Iran, angka yang lebih kecil dibandingkan investasi yang dilakukan oleh Afghanistan. Sebagai perbandingan, pada periode yang sama, Rusia menginvestasikan hampir 2,7 miliar dolar di Iran. Oleh karena itu, perlu dicatat bahwa sebelum invasi ke Ukraina, Rusia juga skeptis untuk berinvestasi di negara yang terkena sanksi. Hanya pengecualian Rusia dari pasar barat yang mengubah situasi dan menguatkan investor Rusia. Pada tahun 2021, beredar berita tentang dugaan kesediaan Tiongkok untuk mulai berinvestasi hingga 400 miliar di Iran. Memang benar bahwa Tiongkok dan Iran menandatangani perjanjian kerjasama yang berdurasi 25 tahun yang oleh para diplomat Iran, dipimpin oleh Menteri Javad Zarif, coba dihadirkan sebagai momen penting dalam hubungan Tiongkok-Iran, namun terbukti tidak menghasilkan apa-apa. Para diplomat Tiongkok segera meredam kegembiraan mereka dengan menunjukkan bahwa perjanjian tersebut tidak memuat komitmen khusus apapun dan hanya menentukan arah umum hubungan Iran-Tiongkok selama 25 tahun ke depan. Memang benar, belum ada proyek besar Tiongkok di Iran yang diumumkan sejak perjanjian tersebut ditandatangani. Sikap Tiongkok ini menimbulkan kekecewaan bahkan kejengkelan di Iran. Namun, ini hanyalah sebagian dari dilema yang lebih besar. Masalah yang jauh lebih besar adalah semakin dalamnya hubungan Tiongkok dengan negara-negara GCC yang bermusuhan dengan Iran. Teheran khawatir bahwa laju perluasan hubungan Arab-Tiongkok jauh lebih besar dibandingkan laju perluasan hubungan Tiongkok-Iran. Sederhananya, Iran takut tertinggal. Contoh meningkatnya ketidakpercayaan Teheran terhadap Tiongkok dapat dilihat pada Desember 2022 saat KTT Arab-Tiongkok di Riyadh. Para peserta mengeluarkan pernyataan bersama yang mendukung upaya diplomatik Uni Emirat Arab untuk menyelesaikan konflik dengan Iran terkait 3 pulau di Teluk Persia yang direbut Iran secara militer pada tahun 1970-an. Pulau-pulau yang dimaksud adalah Abu Musa beserta Tun besar dan kecil. Tiongkok juga menandatangani pernyataan yang diprotes keras oleh Iran dan memanggil Duta Besar Tiongkok untuk Kementerian Luar Negeri. Pers Iran mulai bertanya-tanya tentang masa depan hubungan antara Teheran dan Beijing. Abdul Reza Faraji Rad, mantan diplomat Iran, mengomentari perilaku diplomat Tiongkok sebagai berikut. Jika tren penguatan hubungan dengan negara-negara Arab terus berlanjut dalam politik Tiongkok, dalam waktu kurang dari 1 dekade, Tiongkok akan menjadi masalah besar bagi Iran sebagaimana Amerika. Kekhawatiran Iran atas perluasan hubungan Arab-Tiongkok memang beralasan. Kerjasama dengan negara-negara Arab yang kaya dan melakukan modernisasi jauh lebih menarik bagi Beijing dibandingkan kerjasama dengan Iran yang terkena sanksi. Namun, meski frustasi semakin meningkat, pilihan Teheran terbatas. Iran bisa menunjukkan ketidakpuasannya, tapi mereka tidak bisa melawan Tiongkok karena ekspor minyak ke Tiongkoklah yang menghemat anggaran Iran. KTT Arab-Tiongkok pada bulan Desember tampaknya menandai pemulihan hubungan lebih lanjut antara Beijing dan GCC. Kontrak dengan Iran yang terkena sanksi mungkin akan hilang begitu saja. Namun, ada keraguan bahwa Beijing akan sepenuhnya meninggalkan kemitraannya dengan Teheran. Bagaimanapun, Tiongkok selalu dapat menggunakan Iran dengan rudal balistik dan program nuklirnya sebagai alat untuk menekan AS atau monarki Arab jika terjadi krisis Arab-Beijing. Namun, apa tujuan akhir kebijakan Tiongkok terhadap Timur Tengah? Beberapa kalangan di Washington khawatir bahwa Tiongkok tidak hanya tertarik pada kerjasama ekonomi dengan wilayah tersebut, namun juga mengambil alih peran Amerika dan membangun Timur Tengah Tiongkok yang baru. Faktanya, pada kenyataannya kurang sensasional. Paradoksnya, Tiongkok adalah penerima manfaat utama dari arsitektur keamanan yang dibangun Amerika di Timur Tengah. Ketika Angkatan Laut AS menjamin kebebasan navigasi di Teluk Persia, Tiongkok dapat dengan aman mengimpor sumber daya energi dalam jumlah besar dari wilayah tersebut. Pada gilirannya, kehadiran militer AS di kawasan ini memberikan keamanan bagi investasi Tiongkok. Beijing sepenuhnya memahami bahwa mereka, seperti yang dikatakan Presiden Obama, adalah penumpang bebas yang menikmati manfaat dari kehadiran militer AS di wilayah tersebut. Sederhananya, Tiongkok telah beberapa kali aktif dalam mempertahankan dominasi Amerika di Teluk, misalnya dengan memberikan suara mendukung resolusi Dewan Keamanan PBB 1441 yang kemudian digunakan Amerika sebagai pembenaran untuk menyerang Irak. Tiongkok juga mengambil bagian dalam operasi internasional melawan perompak Somalia dan menekan Iran mengenai kesepakatan nuklir.
Invasi ke Irak adalah contoh yang sangat menarik. Setelah jatuhnya Saddam Hussein, Tiongkok menjadi mitra dagang utama Irak. Perusahaan-perusahaan Tiongkok kini terlibat dalam ladang minyak yang menyumbang sekitar 59% produksi minyak Irak. Dengan cara ini, Tiongkok dan Iran menjadi penerima manfaat utama dari jatuhnya rezim Saddam Hussein oleh Amerika. Memang benar bahwa kehadiran militer AS di kawasan ini telah membawa manfaat ekonomi yang sangat besar bagi Tiongkok. Namun para ahli strategi Tiongkok berpendapat bahwa dalam jangka panjang, dominasi AS di Timur Tengah dapat menimbulkan ancaman krisis. Dalam teori perang AS-Tiongkok, Angkatan Laut AS dapat memblokir Selat Hormuz dan Bab al-Mandab, sehingga menyebabkan perekonomian Tiongkok runtuh. Ketergantungan Tiongkok pada sumber daya energi Timur Tengah menjadikan kawasan Teluk secara de facto merupakan wilayah lemah bagi Tiongkok. Oleh karena itu, hubungan Beijing dengan negara-negara GCC nampaknya penting untuk mengamankan kepentingan Tiongkok di kawasan. Di negara-negara inilah, bersama dengan Israel, yang menjadi landasan arsitektur keamanan regional AS. Siapapun yang memiliki negara-negara GCC dalam lingkup pengaruhnya akan mempunyai keuntungan strategis di kawasan Teluk. Saat ini, meskipun porosnya mengarah ke Asia, Amerika masih mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap negara-negara Dewan. Namun, situasi ini mungkin tidak akan bertahan selamanya. Para pemimpin Arab, terutama Mohammed bin Zayed dan Mohammed bin Salman, berusaha untuk merdeka dari AS dan membangun kemandirian strategis mereka sendiri. Kebijakan penyeimbangan AS-Tiongkok memainkan peran penting dalam memperkuat kemandirian Arab. Daripada bersaing secara militer dengan Amerika di Teluk, Tiongkok justru membantu monarki Arab untuk memperkuat kemandirian strategis mereka, misalnya dengan membantu Saudi dalam program rudal balistiknya. Pada saat yang sama, Beijing berupaya membangun jalinan kesepahaman antara Saudi dan Iran. Perang Saudi-Iran akan menjadi bencana bagi perekonomian Tiongkok karena akan menghambat pasokan sumber daya energi Timur Tengah bagi Tiongkok. Oleh karena itu, Tiongkok memutuskan untuk melakukan mediasi antara Riyadh dan Teheran yang mengarah pada kesepakatan untuk melanjutkan kontak diplomatik pada Maret 2023. Daripada sepenuhnya menghancurkan arsitektur keamanan Amerika di kawasan, Tiongkok lebih memilih untuk membentuknya kembali sedemikian rupa sehingga negara-negara Arab mengambil alih tanggung jawab Amerika. Skenario di mana negara-negara Arab memikul stabilisasi pasar komoditas energi dan menjamin kebebasan navigasi di Teluk akan menjadi skenario yang ideal bagi Tiongkok. Tiongkok sangat skeptis terhadap gagasan persaingan militer dengan AS di Teluk. Hal ini tampaknya terutama disebabkan oleh keselarasan kepentingan AS Tiongkok di wilayah tersebut serta masalah sejarah. Menjadi lebih kaya akibat intervensi militer AS di Irak dan Afghanistan, Beijing cenderung negatif terhadap keterlibatan militer simbolis di Timur Tengah. Tiongkok mungkin percaya bahwa pengiriman pasukan mereka ke Teluk yang penuh dengan berbagai permusuhan, tidak hanya Saudi-Iran, akan menyeret Tiongkok ke dalam konflik regional dan melemahkan manfaat ekonomi yang diperoleh Beijing dari wilayah tersebut. Oleh karena itu, Tiongkok ingin tetap menjadi penumpang bebas di Teluk selama mungkin. Berharap meskipun Amerika secara bertahap mengurangi keterlibatan militernya di kawasan, stabilitas pasar energi dan kebebasan navigasi akan tetap terjaga oleh negara-negara GCC yang terus memperluas angkatan bersenjatanya. Dan Tiongkok akan terus memperoleh manfaat ekonomi yang besar dari kerjasama dengan negara-negara Teluk dengan biaya politik dan militer yang hampir nol.